contoh kata-kata ajukan sanggah ini adalah misalkan KTP sudah asli, mohon dicek kembali. Jadi kita nggak bisa nih untuk mengupload berkas, kita hanya bisa memberikan alasan sanggah saja. Sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang telah melakukan pendaftaran CPNS 2024 baik itu di instansi pemerintah pusat maupun juga di instansi pemerintah daerah. Nah, tentunya di sini kita akan menantikan yaitu untuk jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi. Ketika nanti kita itu lulus seleksi administrasi, sebagai contohnya seperti ini, hasil verifikasi berkas oleh verifikator instansi. Jadi dari seluruh persyaratan yang dulunya kita upload ketika melakukan pendaftaran CPNS 2024 di sini nanti seluruhnya akan ada checklistnya. Kalau misalkan di sini nanti kita mendapatkan tampilan seperti ini, maka dipastikan teman-teman nanti akan lulus seleksi administrasi dan bisa untuk maju ke tahap berikutnya yaitu SKD teman-teman. Dan pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru terkait tentang jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2024 dan kira-kira bagaimanakah cara cek hasil verifikasi berkas pendaftaran CPNS 2024 serta contoh lulus seleksi administrasi CPNS itu seperti apa, contoh tidak lulus seleksi administrasi CPNS seperti apa, serta langkah selanjutnya setelah lulus seleksi administrasi apa, dan juga jika kita tidak lulus seleksi administrasi langkah apa yang harus kita ambil. Nah, bagaimanakah informasi selengkapnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, di sini terkait tentang jadwal untuk jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS, maka di sini kita mengacu yaitu pada jadwal revisi ya, yang berdasarkan dari penyesuaian jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun 2024. Yang mana di sini kita bisa cek yaitu untuk pengumuman hasil seleksi administrasi itu awalnya di jadwal lama tanggal 14 sampai 17 September 2024. Maka di sini kita sudah mengacu nih pada jadwal terbaru ya. Nah, jadwal terbaru untuk pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS nanti adalah diumumkan mulai dari tanggal 14 sampai dengan 19 September 2024. Jadi mulai besok pagi ya, mulai tanggal 14 teman-teman silahkan dicek di akun SSC ASN masing-masing yaitu apakah nanti sudah diumumkan ataukah belum. Nah, tentunya di sini nanti kalau misalkan kita melihat untuk jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2024 di sini diberikan dalam kurun waktu ya, yaitu antara tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 September. Nah, tentunya di sini nanti antara satu instansi dengan instansi lain ini nanti akan bisa saja berbeda ya, tergantung dari mungkin jumlah pelamarnya banyak sedikitnya, kemudian untuk jumlah timnya dan seterusnya dari kebijakan yang ada di instansi masing-masing. Bisa saja teman-teman di instansinya besok mulai tanggal 14 ini sudah pengumuman hasil seleksi administrasi, bisa saja nanti diumumkan tanggal 15, bisa juga diumumkan tanggal 16, 17, 18, 19. Namun untuk jadwal terakhir pengumuman hasil seleksi administrasi ini adalah nanti dipastikan seluruhnya sudah pengumuman tanggal 19 September 2024. Nah, selanjutnya nanti yang akan diperiksa pada pengumuman hasil seleksi administrasi itu kira-kira apa. Nah, di sini teman-teman tentunya kemarin telah mengupload ya. Sebagai contohnya di sini saya mengupload yaitu persyaratan instansi ketika saya mendaftar di salah satu instansi, maka di instansi saya itu mempersyaratkan yaitu yang seperti ini. Dan juga tentunya untuk persyaratan yang diupload itu disesuaikan dengan persyaratan instansi dan juga persyaratan jabatan yang dilamar ya. Misalkan surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi, kemudian surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi, kemudian KTP, kemudian sertifikat atau tangkapan layar, screenshot predikti atau ban PT akreditasi perguruan tinggi dan atau program studi, kemudian ijazah asli, kemudian transkrip nilai asli, dan juga pas foto formal. Nah, ketika nanti sudah diumumkan pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2024, maka di sini nanti akan terjadi perubahan. Sebagai contohnya adalah seperti ini, yaitu hasil verifikasi berkas oleh verifikator instansi. Nah, di sini adalah sebagai contohnya pas foto terbaru, ini adalah sudah checklist, kemudian KTP checklist, surat pernyataan checklist, surat lamaran checklist, ijazah checklist, kemudian transkrip checklist ya. Termasuk juga sertifikat akreditasi kalau misalkan nanti memenuhi syarat dari instansi sudah sesuai, maka nanti kita akan checklist semuanya. Dan berikutnya di sini kita cek yaitu untuk contoh lulus seleksi administrasi CPNS itu seperti apa dan langkah selanjutnya bagaimana. Nah, jadi teman-teman di sini nanti teman-teman dipantau di akun SSC ASN masing-masing yaitu mulai dari tanggal 14 sampai dengan 19 September 2024.
Kalau misalkan tanggal 14 belum, berarti tanggal berikutnya. Nanti maksimal tanggal 19 sudah diumumkan ya. Jadi dalam kurun waktu ini, tanggal ini teman-teman login ke akun SSCASN menggunakan nick dan juga password masing-masing. Nah, berikutnya ketika teman-teman lulus seleksi administrasi, ini pertama-tama akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kalian bisa cek, yaitu di bawahnya tombol cetak kartu informasi akun, dan juga di bawahnya tombol cetak kartu pendaftaran CASN. Ada seleksi administrasi, selamat Anda lolos tahap administrasi berkas ya. Saat ini pencetakan kartu peserta ujian ini belum dapat dilakukan. Nah, di sini harap login kembali pada saat masa sanggah dan verifikasi sanggah berakhir ya. Jadi ketika teman-teman nanti di tanggal 14 sampai dengan 19 ini nanti tampilannya masih seperti ini, kita nanti belum bisa untuk mencetak kartu peserta ujian. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini masih ada yaitu tahapan-tahapan berikutnya. Nah, kalau misalkan kalian mendapatkan tampilan seperti ini, berarti teman-teman lulus seleksi administrasi atau memenuhi syarat sehingga nanti berhak untuk ikut SKD ya. Nah, jadi nanti tanggal ini kalian cek, yaitu kalau tampilan seperti ini lulus, kemudian untuk mencetak kartu peserta ujian dicek secara berkala. Setelah nanti pengumuman pasca sanggah, teman-teman akan berubah untuk akunnya, yaitu menjadi seperti ini. Selamat seleksi administrasi, selamat Anda lolos tahap administrasi berkas. Silahkan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian CASN. Nah, tentunya nanti kalian cetak kartu peserta ujian, dan selanjutnya teman-teman nanti mengikuti seleksi tes CAT BKN sesuai dengan tempat lokasi CAT BKN yang kemarin itu dipilih ya. Dan untuk tempatnya sekarang ini kan kalian bisa lihat ya, yaitu di halaman resume. Jadi contoh yang lulus seleksi administrasi CPNS itu adalah yang seperti ini. Nanti kita pantau untuk hasilnya, semoga saja lulus semua ya. Setelah itu nanti kita cetak kartu peserta ujian. Inilah setelah pengumuman pasca sanggah. Dan yang kedua yaitu contoh tidak lulus seleksi administrasi CPNS dan langkah selanjutnya apa. Nah, di sini nanti teman-teman sama, yaitu teman-teman silahkan login ke akun SSCASN masing-masing, yaitu pada tanggal 14 sampai dengan 19 September 2024. Nanti akan diumumkan pengumuman hasil seleksi administrasinya. Tentunya antara instansi satu dengan yang lainnya ini bisa saja berbeda ya. Ada yang di instansi A ini adalah besok sudah mulai pengumuman seleksi administrasi, bisa saja nanti di instansi B itu adalah di tanggal 15, 16 dan seterusnya. Nah, teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi maka akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu di bawahnya tombol cetak kartu informasi akun dan juga cetak kartu pendaftaran akan ada seleksi administrasi. Mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar ya. Nanti akan dituliskan yaitu dari alasan TMS dari verifikator itu apa. Misalkan saja di sini TMS ya, syarat yang nggak terpenuhi misalkan adalah KTP ini tidak diupload misalkan, atau kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan ini tidak sesuai dengan yang disyaratkan. Nah, bagi teman-teman yang nggak lulus seleksi administrasi seperti ini, maka di sini nanti akan muncul tombol ajukan sanggah dan kalian bisa menyanggah ini dalam kurun waktu yang sudah ditentukan ya. Nah, di sini kalau misalkan cek yaitu pada bagian jadwal, maka di sini nanti teman-teman yang di masa sanggah ini kalian bisa mengajukan sanggah setelah kalian nggak lulus seleksi administrasi pada tanggal ini kan. Maka mulai tanggal 20 sampai dengan 22 ini teman-teman bisa mengajukan sanggah ya. Nah, kemungkinan juga nanti sanggah dimulai di sini tanggal 18 ini ya. Ini contohnya yang kemarin ya. Ini nanti di tanggal 20 sampai dengan 22 September muncul tombol ajukan sanggah. Nah, kalau kalian nggak lulus seleksi administrasi, langkah selanjutnya silakan klik saja tombol ajukan sanggah untuk melakukan sanggah. Berikutnya nanti kalian akan mendapatkan peringatan seperti ini. Jadi kalian hanya bisa melakukan sanggah itu jika persyaratan itu tidak memenuhi syarat ya. Kalau misalkan kalian memenuhi syarat, ini tidak ada tombol sanggahnya. Jadi kalian klik di sini ajukan sanggah, dan selanjutnya nanti setelah kalian klik baiklah, maka di sini nanti akan muncul form sanggah, formulir sanggah. Nah, nanti silahkan dicek untuk form sanggahnya alasan tidak lolosnya apa. Misalkan TMS ya. Ternyata di sini KTP-nya nih, KTP-nya yang dianggap TMS. Nah, silakan kalian cek di sini di tombol lihat ini ya. Ini apakah KTP ini tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kalau misalkan KTP ini kalian cek ini sesuai dengan persyaratan, misalkan KTP-nya adalah asli, kemudian KTP-nya itu sesuai dengan KTP kita, maka silakan ajukan sanggah. Ditulis di sini yaitu kata-kata sanggah ya. Nah, contoh dari contoh kata-kata ajukan sanggah ini adalah misalkan KTP sudah asli, mohon dicek kembali. Jadi kita nggak bisa nih untuk mengupload berkas, kita hanya bisa memberikan alasan sanggah saja. Dan contoh alasan sanggah itu adalah yang seperti ini ya. Nanti disesuaikan dengan alasan TMS-nya itu apa, maka alasan sanggah ini kita sesuaikan ya.
Misalkan di sini adalah kita nggak lulus seleksi administrasi dikarenakan ijazahnya ini adalah nggak sesuai dengan ketentuan, maka kalau misalkan kalian cek ijazahnya sesuai dengan ketentuan, maka kalian tulis saja ijazah sudah sesuai dengan ketentuan dan asli, mohon dicek kembali. Kemudian kalian klik di sini akhiri proses sanggah. Berikutnya nanti kalian akan mendapatkan notifikasi konfirmasi apakah ingin mengirimkan sanggahnya, kita klik iya. Berikutnya nanti akan pengajuan sanggah berhasil, dan kalau misalkan teman-teman nggak lulus seleksi administrasi juga, nggak lulus sanggah, nanti tampilannya seperti ini. Dan kalau misalkan teman-teman nanti sanggahnya diterima, sanggahnya berhasil, nanti akan diumumkan yaitu pada tanggal 23 sampai dengan 29 September. Kalau sanggahnya ditolak nanti adalah seperti ini. Mohon maaf, Anda tidak lulus seleksi administrasi karena belum memenuhi persyaratan sanksi, dan di sini Anda sudah menyanggah, harap menunggu jawaban sanggahnya. Nah, tadi sudah jawab. Kalau misalkan kalian itu lulus pasca sanggah, maka nanti yang awal yang nggak lulus ini bisa lulus seperti ini. Jadi akan muncul tombol sanggah diterima, sanggah berhasil, Anda akhirnya lulus seleksi administrasi. Setelah itu kalian bisa mencetak nih kartu peserta ujian. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dipantau ya mulai dari tanggal 14 sampai dengan 19 September, dan semoga saja teman-teman subscriber dari calon guru ini lulus semua ya pada seleksi CPNS 2024.